Allah. Ini gunung menu kate. Naprio yang dah berhenti di power. Di balik kabut tebal pegunungan Papua, di tempat di mana peluru lebih sering bicara daripada kata-kata, sebuah keputusan mengejutkan datang dari anak-anak Papua. Setelah bertahun-tahun mengangkat senjata melawan aparat dan pemerintah, para pentolan OPM, separatis yang bertanggung jawab atas tewasnya 4 prajurit, tangan kanan komandan KKB sampai panglima KKB, memilih jalan yang tak terduga, meninggalkan senjatanya dan mengulurkan tangannya pada NKRI. Syukurlah teman-teman semua. Akhirnya. Penyerahan ini tidak bisa dibilang kejadian biasa, karena yang memilih untuk bergabung kembali setia kepada NKRI adalah salah satu pentolan dari anggota OPM berinisial YSA. Wow. Ia sebelumnya Luar biasa, tergabung dalam kelompok bersenjata pimpinan Z Fatem, lalu memutuskan melarikan diri dari kelompoknya karena tekanan internal dan kondisi hidup yang semakin sulit di hutan. Ditambah, visi OPM yang menurutnya sudah tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang kemudian membuat perpecahan dalam kelompok. Situasi juga diperparah karena semakin kuatnya dominasi wilayah yang dilakukan oleh Operasi Satgas Yonif 501BY di wilayah Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Tapi sebenarnya menurut Komandan Satgas, Letkol Infantri Yahya Wisnu, pendekatan persuasif adalah kunci dari keberhasilan operasi ini. Kami melakukan pendekatan kepada keluarga simpatisan maupun OPM. Setelah YSA memilih menyerahkan diri, YSA pun secara resmi mengikuti prosesi pemutihan di TK Fuok pada hari Jumat 18 April 2025. Prosesi ini juga dihadiri oleh berbagai elemen penting termasuk pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Nah, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Kita melihat bahwa tokoh penting lain OPM yang merupakan tangan kanan Panglima Kodam Sorong Raya, Z Fatem, bernama Yeremias Fumair, juga kembali ke pangkuan NKRI. Yang menariknya, setelah memilih menyerah, Satgas Pamtas Mobile Yonif 501BY Kostrad kemudian menjemput istri dan anak Yeremias Fumair. Penjemputan dilakukan dengan penuh keterbukaan, mengedepankan komunikasi persuasif yang hangat. Pemeriksaan kesehatan pun segera dilakukan, memastikan kondisi fisik mereka dalam keadaan baik setelah keluar dari belantara. Sebagai wujud kepedulian, Satgas juga menyerahkan bantuan sembako berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan dasar lainnya. Kegiatan ini merupakan hasil pendekatan humanis Satgas, termasuk pembangunan jembatan Fuok yang membuka akses bagi warga di hutan. Teman-teman, saya di tempat sangat senang lain, ya, di distrik Sesduk, Kabupaten Boven Diguel, Papua Selatan, 3 anggota TPN OPM bernama Leonardus Kamonon, Januarias Ambipman, dan Vitalis Awiopin pada Minggu 13 April 2025 memilih menyerahkan diri ke TNI. Ketiganya menyerahkan diri dengan membawa 2 pucuk senjata rakitan laras panjang jenis ankle loop serta 1 buah bendera bintang kejora. Mereka memilih untuk menyerahkan diri setelah diajak oleh Satgas Yonif 144 Jaya Yuda. Penyerahan diri disambut langsung oleh Wakil Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Swasembada Kogab Wilhan III Papua Selatan, yakni Brigjen TNI Wulang Nur Yudanto. Ini sangat luar biasa sekali. Saya sangat Sebenarnya senang. ini bukan kali pertama pentolan-pentolan dari Kodam 4 Sorong Raya memilih menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Sebelumnya, pada pertengahan Januari 2025, Wakil Ketua OPM Kodam 4 Sorong Raya, yakni HK, juga menyerahkan diri ke TNI. Dan ternyata selain sebagai Wakil Ketua, HK adalah salah satu pelaku penyerangan pos Ramil Kampung Kisor, Maibrat, pada September 2021. Yang mana akibat penyerangan ini, 4 orang anggota TNI gugur, termasuk Komandan Pos Ramil. HK bersama dengan anggota lainnya langsung dijadikan DPO. Setelah buron selama 3 tahun, HK kemudian menyerahkan diri. Proses menyerahnya HK bermula ketika Pos Fuok Satgas Yonif 501BY menerima laporan dari mantan anggota OPM bahwa HK bersama keluarganya ingin menyerahkan diri. Setelah menerima laporan, tim Satgas segera melaporkannya ke Letkol Infantri Yahya. Esok harinya anggota TNI langsung menjemput HK di ujung Kampung Fuok.
Usai menyerahkan diri, HK dan keluarganya menjalani pemeriksaan kesehatan dan wawancara singkat untuk mengumpulkan data diri. Proses ini juga dikoordinasikan dengan Kapolres Maibrat untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, di mana HK kemudian diserahkan kepada Pemkab Maibrat untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya juga pada Desember 2024, 3 anggota KKB yang tergabung dalam kelompok pimpinan Setfatem menyerahkan diri kepada Satgas Yonif 501 Bajra Yuda Madiun di wilayah Maibrat, Papua. Mereka adalah HB 45 tahun, MK 21 tahun, masih dan muda. DM 18 tahun. Masih muda Penyerahan sekali. diri ini terjadi setelah operasi ofensif intensif oleh Satgas TNI. Operasi dilakukan dengan mengejar para anggota KKB ke berbagai pelosok hutan, yang kemudian mempersempit ruang gerak dan memutus jalur logistik kelompok tersebut, menyebabkan kelelahan dan keputusasaan di kalangan anggotanya yang berujung pada perpecahan internal kelompok. Tapi selain tekanan militer, program-program sosial yang dijalankan oleh Satgas TNI turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Dalam prosesi penyerahan diri, ketiga mantan anggota KKB tersebut mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menandai komitmen mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, ini merupakan satu kabar yang sangat membanggakan buat kita semua setelah beberapa pentolan KKB kembali memeluk Ibu Pertiwi, negara tercinta kita, Republik Indonesia. Ini adalah kabar yang sangat membuat kita senang ya. Saya yakin kenapa mereka memilih untuk kembali lagi ke pangkuan Ibu Pertiwi, mungkin karena ada kedekatan yang sangat baik sekali oleh pemerintahan setempat atau TNI dan polisi di sana yang lagi bertugas sehingga mereka luluh. Dan mungkin mereka juga melihat bahwa perjuangan yang mereka lakukan ini lebih cenderung membahayakan keluarga mereka dan diri mereka sendiri, sehingga mereka memilih untuk kembali. Dan ya, saya sangat senang sekali mendengar kabar seperti ini ya teman-teman semua. Karena buat saya, Papua adalah saudara-saudara kita. Dan saya sangat suka sekali dengan karakter mereka, di mana mereka itu sangat hangat sekali. Dan ketika mereka sudah kenal dengan kita, mereka menjadi saudara keluarga buat kita teman-teman semua. Harapan kita ya, semoga ada banyak lagi saudara-saudara kita yang sedang di luar sana, mereka kembali memeluk ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan letak di sini adalah peran pemerintah. Peran pemerintah itu sangat-sangat penting sekali untuk keberlanjutan ini ya. Kalau peran pemerintah itu tak acu dengan masyarakat Papua, atau mungkin terjadi ada pengelompokan atau perbedaan, kemungkinan itu akan sangat susah sekali untuk melakukan pendekatan ya teman-teman semua. Dan ya, kita berharap pemerintah lebih sering hadir di sana, membawa damai ke sana, dan bisa membuat suasana itu lebih kondusif. Dan itu yang kita harapkan ya teman-teman semua, agar perselisihan dan isu-isu yang memanas itu bisa diredahkan dan pembangunan terjadi di sana. Ya, kita berharapkan yang terbaik ya teman-teman semua. JS, anggota kelompok separatis di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya, yang pernah memanah anggota TNI saat insiden penyerangan Koramil Aifat pada 4 Februari 2023, juga menyerahkan diri dan menyatakan kembali ke NKRI. Awalnya, setelah insiden penyerangan Koramil Aifat, JS langsung masuk daftar pencarian orang. Bukan cuma jadi dalang penyerangan di pos Koramil, ia juga terlibat dalam pembakaran ekskavator di Kampung Ayata, distrik Aifat Timur, dan membuat keonaran di kampung. YS selalu melarikan diri ke hutan selama 1 tahun 5 bulan bersama dengan kelompok OPM Batalion Kamundan Raya. Setelah dilakukan pendekatan oleh Satgas Yonif 623 Bakti Wira Utama, dibantu oleh Pemda dan tokoh masyarakat, YS akhirnya bersedia menyerahkan diri.
4 anggota kelompok kriminal bersenjata dari organisasi Papua Merdeka juga resmi menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Puncak Jaya, Papua pada 12 Juni 2023. Dalam prosesi penyerahan diri yang berlangsung hikmat, keempat mantan anggota KKB tersebut menyerahkan senjata api dan menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Mereka juga mencium bendera merah putih sebagai simbol kesetiaan mereka kepada Indonesia. Penyerahan diri ini tentunya adalah hasil dari pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh aparat keamanan, serta menunjukkan adanya perpecahan dan kelelahan di dalam tubuh KKB. Tapi yang sempat viral juga adalah Panglima KKB Papua, Titus Murib Kualik, yang menyerukan perang. Titus Murib Kualik adalah salah satu tokoh penting dalam konflik bersenjata di Papua. Ia dikenal sebagai pemimpin kelompok kriminal bersenjata yang aktif di wilayah Puncak, Papua Tengah. Belakangan, Titus Murib Kualik disebut menyerah dan kembali ke NKRI pada Juni 2021. Titus Murib Kualik telah menyerahkan diri kepada aparat TNI Polri lantaran merasa ditipu oleh para pendahulunya. Titus mengungkapkan kalau kelompok kriminal bersenjata Papua yang menginduk kepada organisasi Papua Merdeka mengalami kesulitan mendapatkan pasokan logistik. Tolong. Ini gunung benu kate. Naprio yang dah berhenti pengawal. Begitu juga dengan Komandan KKB di Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Noak Orarei. Ia berikrar setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sekitar 7 tahun bergabung dengan KKB. Pada 17 Maret 2021, Noak Orarei secara sukarela menyerahkan diri kepada Polres Kepulauan Yapen. Dalam prosesi tersebut, ia menyerahkan 2 pucuk senjata rakitan, sejumlah amunisi, bendera bintang kejora, serta perlengkapan militer lainnya. Ia juga mengungkapkan ikrar setia kepada NKRI, mencium bendera merah putih, dan menyatakan kesetiaannya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Ferdian Indra Fahmi menyambut baik penyerahan diri Noak Orarei dan menyatakan bahwa pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat keamanan telah berhasil membangun kepercayaan. Noak Orarei juga menghimbau rekan-rekannya yang masih aktif dalam KKB untuk mengikuti jejaknya dan kembali ke pangkuan NKRI. Oke, kita patut bersyukur satu demi satu mereka yang dulunya mengangkat senjata kini memilih memeluk merah putih. Dari apa yang bisa kita pelajari, penyerahan diri ini bukan hanya karena tekanan militer, tetapi karena faktor internal yang tidak kalah penting, yaitu kerapuhan dari organisasi mereka. Namun pertanyaannya, apakah ini awal dari gelombang perubahan besar di tanah Papua? Atau sekadar angin tenang di tengah badai yang belum usai? Yang jelas, setiap langkah kembali adalah satu luka bangsa yang mulai sembuh. Dan kita semua punya peran untuk menjaga agar luka itu tak kembali menganga. Luar biasa. Saya bangga teman-teman semua. Bangga sekali. Kalau saya melihat bahwa KKB yang masih mereka berjuang di luar sana, sangat miris sekali adalah yang bikin saya miris itu adalah sekolah-sekolah mereka bakar, masyarakat sipil mereka memperlakukannya sangat miris sekali, bahkan guru, gereja mereka bakar, itu sangat miris sekali. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa melakukan tindakan sekeji ini. Apakah mereka tidak melihat bahwa masyarakat sipil, masyarakat kecil itu mereka tidak melakukan hal-hal semacam itu, tapi mereka tega. Nah, harapan kita dengan adanya beberapa pentolan atau beberapa orang kunci di KKB yang menyerahkan diri kembali ke pangkuan ini bisa memberikan pencerahan untuk yang lain agar mereka memiliki kesadaran dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan ya, kita mengharapkan yang
terbaik buat bangsa Indonesia, kita mengharapkan yang terbaik buat negara kita, buat Papua. Kita tidak pengen kebersamaan ini sirna begitu saja. Saya sangat mengharapkan sekali bahwa Papua masih tetap menjadi bagian dari NKRI dan saudara-saudara kita yang di Papua mendapatkan akses yang sama, mendapatkan peluang yang sama. Itu yang kita harapkan, agar keadilan itu benar-benar merata di tengah-tengah Indonesia. So, teman-teman semua, dukung pemerintah untuk memberikan yang terbaik buat bangsa ini.